Oke Mbak, mantap. Ini pertanyaannya lagi Mbak. Dari saya pribadi nih Mbak. Biasanya kalau ajaran Nusantara ini kan selalu dikait-kaitkan dengan jati diri yang sejati. Itu maknanya apa Mbak? Biar saudara-saudara pendekar semakin tahu ilmu ajaran leluhur Nusantara ini Mbak. Jati diri itu ketika jenengan belum mengalami, itu juga masih sebuah konsepsi. Nah, jati diri itu konsepsi untuk menjelaskan kembali apa sih yang kita kenakan sebagai hidup ini. Jadi ngenali awakmu Mas. Dimulai dari mengenali sistem biologis sampai struktur psikologis. Itu sing paling dasar. Makanya ada laku-laku yang digemblengkan ke sana untuk mengalami. Barang siapa mengenali dirinya, dia kenal Tuhan, kan jadi gitu. Itu kenali diri seutuhnya dari aspek raga sampai ke aspek batin. Tapi kan hari ini kita memisahkan bahwa sing diarani sejati iki dudu sing iki dudu ini gak ketok iki dudu ini. Jadi sing diarani sejati itu seluruh ornamen yang bekerja dalam diri kita. Ya saya ngomongnya paling gampang itu kecerdasan. Makhluk yang dinamakan manusia itu adalah kecerdasan. Kecerdasan inilah yang menciptakan apapun saja. Dan yang jenengan wis ngerti kecerdasan yang jenengan bawa dan jenengan tahu cara menggunakan itu, ya kuwi kenal sing diarani sejati. Makanya cerdas itu berkaitan dengan eling lan waspada. Itu kan kecerdasan. Eling itu berarti sadar apa yang sedang bekerja dan bagaimana mekanismenya di dalam hidup tubuh kita, alam kita. Terus implikasinya apa ke tubuh itu jati diri, makanya kenal alam. Terus enak ngomong iki ngrungokne swara ning jero atine dhewe gitu, iki ngrungokne kerentek Guru sejati. Nek jenengan urung mengalami kondisi mengenal mekanisme jagat raya ini bekerja, jenengan hanya terjebak oleh konsepsi guru sejati, bening, suwung, itu masih konsepsi. Tapi nek jenengan mulai mengenali mekanisme apa yang ada di jagat raya dan bagaimana itu bekerja dan berderap di dalam tubuh Anda, diri Anda mulai ngerti. Contoh mau ngomong ini. Awak iki ora dibutuhke, mergo guru sejati iki dudu sing ketok iki, dudu sing katon kuwi dudu. Wah, iki konsepnya mau mati meneh ya. Dudu sing kuwi. Terus enek sing ngomong aku tuh pas meditasi tuh ngerogo sukma, ucul teng munggah adoh wis nang ndi gone. Terus akhirnya ketika kita melihat bahwa itu adalah konsepsi ngerogo sukma itu memisahkan antara sukma dan tubuh, itu jelas menurut saya diskualifikasi dari pemahaman. Karena prinsip dari Gusti atau Tuhan atau jati diri itu adalah kesatuan. Lah nek kuwi mbok pisah itu juga adalah ilusi keterpisahan. Nanti nek ngerogo sukma kuwi metu ning jaba kono adoh. Langsang. Nah, sekarang saya jelaskan begini. Betapa pentingnya badan sarira atau tubuh kita. Jane nek kowe ngerogo sukma, aku kok iso mlaku-mlaku ning bulan gitu, ketemu Nyi Loro Kidul, misalnya ketemu sapa. Ya jane kuwi itu menggunakan tubuh. Jenengan mimpi itu menggunakan tubuh. Ora enek wong ngimpi tapi gak ning awake ono. Itu mau cerita to jenengan. Jenengan iso ngimpi kan rumangsaku. Lah Anda iso ngimpi itu karena ada tubuh. Iki nek wis enek piye carane lah. Tubuh ini adalah segala keutuhan yang Anda sebut jati diri yang digunakan energi untuk mengalami ketubuhan ini. Nah, ketubuhan itu berlapis. Energi itu bisa mengalami kesadaran itu saat dengan tubuh. Nah, tubuh kita itu ada 7 lapis, makanya darahnya langit sab 7. Satu ya, bahasa Indonesia. Itu darahnya badan sariro. Itu tubuh fisik, materi. Tubuh yang dihimpun dari apa yang kita makan. Dari tanah. 2 tubuh eterik, itu darahnya sulo sariro. Itu tubuh listrik. Karena sistem jagat raya atau perapian kita menghimpun matahari itu membuat struktur atom kita itu bekerja seperti listrik. Maka ada neuron, ada pada dalam tubuh kita. Sistem sinapsial dalam saraf kita itu listrik. Itu diarani tubuh eterik. Jadi kowe merinding, kowe ngene merinding itu ada tubuh listrik. Terus ketiga itu tubuh astral. Itu tubuh inersia. Tubuh uap. Jenengan bisa berada di dalam kondisi ngantuk, istirahat, turu, males, dan mengalami pati rasa dalam kondisi saat itu tubuh astral. Uap. Jadi nek wong mati kan sik keton-ketonan mungkin ketok keloke. Uap, tubuh uap. Dan uap itu bisa terbentuk melalui gas. Akhirnya ketika berlebihan dikeluarkan melalui kentut dan antop. Dan keluarnya suhu dari pori-pori
Fluid. Baru yang keempat itu tubuh mental, tubuh. Nah, tubuh mental ini yang berkaitan kowe ngrumong saya sing raga sukma iki lho. Iya. Karena 4 tubuh ini itu membuat kita tuh bisa mengalami bentuk, struktur, ya, visualisasi, ya, dan segala macam persona itu ada di tubuh 4. Keempat tubuh ini. Baru ada tubuh spiritual. Nah, tubuh spiritual itu ketika Anda mulai mengalami fase dalam kondisi seperti turun yang gak turu kayak enak dijelasin gitu. Jadi seperti aku suwung, langgeng, alam kelanggengan. Aku seperti ngematke tapi gak ngantuk ya Mas, tapi aku merasa tubuhku ringan dan tenang. Yaitu spiritual. Anda mengalami fase suwung atau spiritual. Itu di tubuh namanya tubuh spiritual. Itu kok ora berarti aku tidak merasakan apa-apa. Bukan begitu. Pemusatan kesadaran atau pengamatanmu itu sudah berpindah level menuju ke spirit. Tapi bukan berarti kowe gak ngerasa apa-apa. Dan nek gak ngerasa apa-apa, ya ora mungkin. Wong nek gak ngerasa itu berarti bar mati. Jadi kowe iso sampai kepada pengalaman yang kelima, spiritual. Itu karena ada yang 4 tubuh ini. Dan nanti ada pengalaman tubuh kosmik. Itu koyok jenengan itu ya kuwi mang mbok omongke aku kok koyok angel dijelaske. Aku mengalami koyok bulan, koyok srengenge, koyok ini gitu kan. Sik koyok terus kan. Terus nanti ngalir nirvanik ke-7. Makanya langit Sabtu Jatuh Sidratul Muntaha itu lapisan nirvanik. Itu biar padang temerawangan. Anda hanya melihat kondisi tidak terang, tidak gelap. Tapi tubuh ini seperti wisraono. Nah, Anda mengalami energi yang sangat segar dan luar biasa. Dan sekarang pengalaman misalnya koyok weson dulu ini berarti ini astral projection. Itu tubuh membuatmu bisa mengalami astral, bisa mengalami mental, bisa mengalami spiritual, bisa mengalami nirvanik kosmik. Kui tubuh itu tidak bisa kamu mengalami spiritual ketika salah satu tubuhmu ini ada yang bermasalah. Kamu nggak bisa mengalami tubuh spiritual nek lara untu secara fisik. Itu nggak bisa. Mantap sekali. Gitu, jadi ojo dipisahke. Jadi penting loh tubuh kita ini kesatuan. Dan sing disebut jati diri ngerti lapis, makanya konmat sinamadan itu ngemati. Dengan semakin kita intensif mengamati, kita akan mengalami perubahan-perubahan mode pengalaman ya. Iya. Contoh ini, aku kan gak percaya nek aku gak merasakan apa-apa. Orang, kowe mau pindah pengalaman dari aspek tubuh sebelumnya. Contoh ini saja, jenengan itu ketika melihat gumunan ketakjuban, ndelok wong wedok ayu, ndelok keris api, ngarepe sampai neneng duit, ngarepe sampai neneng gunung. Bukankah seketika itu Anda itu lupa dengan tubuh Anda, bahkan pakaian yang Anda kenakan, semua itu lupa karena Anda terpusat ke sana kesadarannya. Terlena. Terpusat kepada apa yang Anda amati. Maka saya sebut sesuatu itu menjadi ada itu karena kita amati. Omnipresent. Karena kita mengamati dan mengadakan itu akan ada. Nah, yang juga kan mikir kok macam-macam ya Anda mengadakan stres Anda sendiri. Dan itu manusia yang tidak bisa menggunakan kecerdasan. Dan saya ini jenengan mulai ngamati perlapis dari fisik, dirasanya detak jantung, dirasanya semetir. Ini Anda akan terus masuk kepada pengalaman-pengalaman yang berganti level. Inilah perjalanan spiritual. Lah wong kan ngomong mugi ngrogo sukmo. Nah, itu nalarnya bukan berarti nek contohnya jenengan delok wong wedok ayu memang. Terus kowe bukan berarti kan hilang, bukan berarti kamu mati rasa. Kebetulan kesadaranmu sedang berada kepada apa yang kamu amati. Bahkan kowe nganggo klambi apa, irungmu piye, mripatmu piye kan wis lali. Lah sama ketika Anda mengamati ke dalam, Anda itu mulai masuk ke pengalaman berikutnya. Misal kayak pas meditasi bar ngerasake awak, ngerasake detak jantung, bar pernapasan lebu sret. Loh, kok malah merinding-merinding ya? Berarti masuk ke tubuh eteri. Sret kok mulai wah awakku ra penak Mas, jujur jantung loro, aku merasakan apa ki? Kok enek griming yaitu astral projection. Sret akhirnya kok iso ndelok iki itu mental. Sret itu pengalaman. Jadi spirit itu pengalaman yang semakin menembus batasan-batasan lapisan tubuh. Akhirnya sampai kepada 7 jret antah kirana. Lalu merdeka, diarani privat, akhirnya terus wisdom. Nah, gitu. Mantap. Ini ilmunya sangat berat ini, tapi mantap sekali. Monggo Mbah diunjuk kopinya. Biar gak tegang Mbah saya. Jane yo rabot, mong gelem apa ora gitu.